Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute tentunya. Kita kembali hadir untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Bedah riset artikel merupakan suatu andalan dalam Rado Institute untuk menghasilkan berbagai coding pemrograman komputer sebagai solusi dari hal terpenting ketika Anda membuat suatu riset artikel atau berupaya memahami suatu riset artikel. Kali ini satu lagi model peluang akan kita bahas, tentunya model peluang yang sangat baik yang terbit tahun 2026. Oke, coba kita lihat satu riset artikel yang sangat baik yang kita jumpai dalam suatu jurnal. Di antaranya yang kita jumpai pada pagi hari ini adalah satu lagi tentang riset artikel yang berbicara mengenai model-model peluang. Kalau kita lihat di sini ada suatu riset artikel yang terbit di April 2026 dengan judul Estimation of Generalized Weibull Distribution Parameters. Ada namanya satu lagi model peluang Generalized Weibull Distribution. Oke, terbit di jurnal, kalau kita lihat jurnal Past Knowledge People. Oke. Ada satu lagi model peluang yang kalau kita lihat di sini tetap menggunakan satu model peluang yang memiliki fungsi densitas peluang seperti pada persamaan dua. Ini disebut sebagai generalized Weibull distribution. Ada 3 parameter di sini pada persamaan dua. Anda lihat ada alfa, beta, dan gamma. Ini fungsi densitas model peluang yang disebut sebagai generalized Weibull distribution. Oke, generalized Weibull distribution. Dengan kumulatif seperti pada persamaan satu. Ada kumulatifnya, ada fungsi densitasnya. Fungsi densitas seperti persamaan dua dan kumulatif seperti persamaan satu. Lalu seperti biasa dalam riset artikel ini nanti diberikan data. Nah, ada data dalam riset artikel ini nanti akan kita cobakan, di mana kita fokus pada data. Ada 2 set data kalau saya tidak salah, yang akan kita gunakan pada kajian kita hari ini adalah data pada set 2. Leukemia data set. Nah, ini ada leukemia data set. Kita akan hasilkan codingnya untuk menganalisis sehingga nanti menghasilkan beberapa parameter alfa, beta, gamma. Anda lihat pada tabel 1. Oke. Dengan density plot dan cumulative plot untuk data set 2 tidak diberikan, nanti kita cari. Kalau seperti gambar 2A ini adalah untuk data set leukemia data. Data set leukemia data. Kita akan coba setting nanti. Oh ya, ada datanya. Seperti data pada gambar 2. Ada cumulative plot dan ada density plot. Nah, kita akan coba kekuatan coding kita nanti untuk mencoba menghasilkan hasil output yang sama seperti pada riset artikel kita. Oke, di sini ada data set 2. Ada juga nanti density plot dan cumulative plot. Oke, kalau begitu kita akan coba langsung gunakan artificial intelligence untuk membahas kajian kita pada hari ini. Oke, kita lihat. Pada suatu aplikasi artificial intelligence, yaitu ChatGPT, biasa kita gunakan ChatGPT, kita telah memberikan pada prompt suatu perintah yang kita berikan di sini PDF dan kumulatif. Kita telah memberikan PDF, diberikan PDF
Generalized Weibull Distribution dengan fungsi densitas atau PDF seperti yang Anda lihat pada PROM, dan kumulatifnya juga seperti yang Anda lihat pada PROM. Ini perintah kita. Nah, fungsi densitas dan CDF-nya tadi pada persamaan 1 dan 2 pada riset artikel. Lalu setelah kita jalankan PROM, kita eksekusi PROM, kita cek kebenaran fungsi densitas yang diberikan. Nah, seperti Fx, alfa, beta, gamma, bla bla bla, ini persis seperti pada riset artikel. Dan kumulatifnya juga persis seperti pada riset artikel. Nah, ini yang membaca itu adalah, yang mengeksekusi itu adalah artificial intelligence. Kita cukup ketik pada prompt saja. Oke, lalu seperti biasa setelah kita eksekusi pada prompt, fungsi densitas dan kumulatif yang dimaksud, langkah berikutnya adalah kita ingin tahu apakah dia secara validitas benar. Makanya kita coba minta membuktikan validitas PDF. Yang pertama kita tahu Fx itu besar dari 0 untuk nilai variabel acak interval X yang diberikan. Oke, karena X kita 0 sampai tak hingga, maka kita harus jamin bahwa untuk X dari 0 tak hingga itu Fx-nya harus besar dari 0. Nah, di sini kita lihat bagaimana artificial intelligence menjawab. Karena tadi parameter alfa, beta, gamma besar dari 0. Dan eksponen gamma kali X besar dari 1 untuk X besar dari 0 dan seterusnya. Maka karena semuanya besar dari 0, maka kita bisa putuskan bahwa Fx juga besar dari 0. Nah, yang paling penting ini adalah integral fungsi densitas dari generalized Weibull tadi untuk 0 sampai tak hingga integralnya harus 1. Nah, ini dengan memisalkan T adalah beta eksponen gamma X kurang 1 berpangkat alfa dan DT-nya adalah beta alfa dan seterusnya, maka bentuk integral atau bentuk fungsi densitas yang rumit tadi hanya tinggal menjadi eksponen min T dt. Ya kan, hanya tinggal menjadi fungsi eksponen min T dt dengan permisalan T-nya adalah beta eksponen min YX dan dt-nya itu adalah yang Anda lihat. Jadi kalau begitu, integral Fx itu menjadi integral eksponen min T dt saja. Dengan T telah kita sebut tadi, T adalah beta eksponen dan dt-nya ini. Maka integral rumit tadi ya menjadi eksponen min T dt. Nah, kita rubah. Kalau batas X dalam 0 tak hingga, tentu T juga menjadi 0 tak hingga. Oke? Nah, integral eksponen min T ini adalah integral CICA ini pasti dia 1. Nah, begitu kita yakin bahwa model itu adalah valid, baik untuk Fx-nya besar dari 0 untuk X besar dari 0, atau X dari 0 sampai tak hingga, mengakibatkan Fx-nya itu positif, dan integralnya adalah 1, dengan teknik yang permisalan yang sangat jeli sekali, maka kita bisa buktikan bahwa model peluang yang ditunjukkan oleh PDF tadi, nah ini Fx-nya nih, Fx, alfa, beta, dan bla bla dan seterusnya itu adalah valid. Integralnya juga 1. Nah, setelah itu baru kita extend dengan coding kita dengan memberikan perintah pada prompt. Kita berikan data. Nah, ini pada prompt diberikan data pada riset artikel tadi, data leukemia. Lalu kita minta coding R. Nah, kita minta coding R utuh, berikan AIC, BIC dan seterusnya. Lalu kita minta overlay histogram dan kumulatif plot. Lalu setelah itu kita eksekusi, coba kita lihat yang diberikan oleh artificial intelligence adalah suatu coding yang sangat baik sekali. Nah, ini coding R ini coding R. Data diberikan. Lalu pertama dia berikan pakai paket, ya, kita pakai paket, harus diinstal dulu paket. Nah, kita tidak mau pakai paket. Kalau kita tidak ingin pakai paket, pada prompt kita beri perintah
yang tanpa paket. Nah, ini tadi pakai paket, kita tidak mau eksekusi. Kita minta prom yang tanpa paket. Kita minta prom, nah ini dia. Jangan gunakan paket nah, pada prom. Nah, kalau instruksinya jelas seperti itu, maka coding baru pun akan diberikan. Nah, ini coding baru, full air code without any package. Nah, ini dia akan selesaikan tanpa menggunakan paket. Ini ada data, ada fungsi densitas yang diberikan tadi, generalized wearable PDF. Ini fungsi densitasnya. Kalau ada D, fungsi densitasnya. Kalau ada P, itu kumulatifnya. Oke, jelas sekali kumulatif. Ini tadi kumulatif sesuai riset artikel kita. Dan ini adalah fungsi densitas. Nah, ada kumulatif, ada fungsi densitas. Yang kita sorot ini fungsi densitas. Untuk generalized wearable. Nah, setelah jelas fungsi densitas kumulatif, baru negatif log likelihood. Mana negatif log likelihood kita? Ini dia. Min sum log PDF. Mana PDF-nya? Ini tadi PDF-nya DGWD tadi yang di atas yang diberikan. Setelah fungsi negatif log likelihood, kita berikan nilai awal 1 untuk alfa, betanya 0,00, gamma 0,0 sekian, lalu gunakan optim. Oke, gunakan optim untuk mengeksekusi parameter dengan nilai awalnya tadi star namanya, ini star tadi, ini nilai awal di star. Lalu kita eksekusi alfanya berapa, betanya berapa, gamanya berapa. Lalu AIC, BIC seperti biasa. Lalu kita minta adalah empirical CDF. Ingat, untuk empirical tentu data diurutkan dulu. Ini hal yang biasa. Lalu setelah diurutkan, empirical CDF itu adalah 1 hingga N per N. Ini namanya empirical CDF. Lalu kita dapatkan theoretical PDF dengan menggunakan kumulatif model, tapi datanya telah diurutkan dari kecil ke besar. Ini teori biasa dalam Bradley Institute itu sering dibahas. Lalu dapatkan Kolmogorov-Smirnov, oke? Lalu Anderson-Darling, lalu ada Kramer-von Mises, ada MSE, lalu ini ada density plot, ini density plot kita. Lalu ada kumulatif plot, ini kumulatif plot, empirical CDF dan theoretical CDF. Nah, setelah itu copy saja. Nah, Anda copy di sini. Anda copy sehingga muncul tanda checklist. Oke, lalu masuk ke R. Nah, masuk ke R, tinggal paste saja. Masuk ke R, paste. Nah, sehingga kita telah memiliki semua. Ini adalah semua coding untuk pembahasan riset artikel kali ini yang 100% diberikan oleh artificial intelligence melalui aplikasi ChatGPT. Nah, ini dia nih codingnya semua nih. Yang paling penting itu ini coding untuk eksekusi model. Lalu kalau ada coding, kita bisa menggunakan coding ini untuk hal lain, untuk data-data lain. Jadi kalau ada yang masih berpikiran sempit kuno, menggunakan ChatGPT untuk hanya menyimpulkan riset artikel, itu kuno sekali itu. Gunakanlah ChatGPT ini untuk hal yang sangat penting sekali, seperti membuktikan validitas model, menghasilkan coding seperti ini. Lalu setelah coding ada, tinggal eksekusi aja. Bagaimana cara mengeksekusinya? Run saja, edit. Nah, kalau kita mau run, edit semuanya boleh. Kita langsung edit saja nih. Kita langsung saja edit. Misalnya kita mau select all, edit, select all. Nah, semua langsung kita edit, kita run. Wah, itu dia, kita lihat eksekusinya. Wah, itu jalan semua. Sedap. Jalan semua, bro. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya, beberapa parameter yang kita berikan, diantaranya parameter alfa itu 0,9, beta itu 0,06, gamma 0,001, AIC-nya adalah 661,8,
BIC 667,12, ada Kolmogorov Smirnov 0, sekian, ada Anderson Darling, ada Kramer von Mises 0,2, MSE dan seterusnya. Ini adalah kesimpulan atau dari hasil-hasil yang dihasilkan oleh coding-coding yang telah kita minta tadi. Nah, kebetulan di sini juga ada grafik-grafik yang diberikan. Ada grafik yang pertama sekali itu warna merah itu menangkap histogram itu density plot namanya. Lalu kumulatif plot yang grafik warna merah itu adalah kumulatif model yang fungsi janjang itu kumulatif hampiran. Tadi kita lihat hampiran tadi kan menggunakan 1 hingga N dibagi dengan N. Dan ada kuantil-kuantil plot yang hampir mendekati garis lurus dan ada probability plot. Nah, jadi kita lihat dengan kemampuan artificial intelligence yang dihasilkan oleh Rado Institute, kita dapat lihat bahwa artificial intelligence dalam Rado Institute ini terus dikembangkan, terus dilatih sehingga sekarang sudah sangat baik untuk mengeksekusi model-model peluang. Kita hanya tinggal memasukkan fungsi densitas, kumulatif ke dalam prompt, lalu periksa, dicek apakah fungsi densitas benar, lalu minta coding error, lalu eksekusi dengan menggunakan software error. Anda akan lihat hasil yang sangat baik sekali. Mari sama-sama kita terus kembangkan kemampuan artificial intelligence ini untuk mengeksekusi riset-riset artikel, terutama yang mengeksekusi yang memberikan dampak kepada kita. Ya, memberikan dampak kepada kita itu apa? Ya, coding yang diberikan. Coding itu kita pelajari, kita lihat coding itu bagaimana coding itu, benar atau tidak. Apa artinya coding-coding ini? Itu harus kita pelajari. Kalau hanya sebatas berikan kesimpulan riset artikel, simpulkan, nah itu tidak memberikan dampak. Kita bisa belajar sendiri, tetapi jika yang diberikan itu coding dan bukti validitas, buktinya itu secara matematisnya, dan kita belajar dari bagaimana cara membuktikan tadi, kita bisa cross check apakah dia benar atau tidak. Kalau benar akan memberikan dampak kepada kita, kita bisa paham, oh seperti ini, karena membuktikan validitas itu berat sekali. Apalagi kalau fungsinya kompleks. Nah, dengan adanya AI ini kita lihat, kita bisa melakukan. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Institute, Rado Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.